Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan kebenaran firman Tuhan, hidup kita akan dibangun dan kita pun akan bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi hidup kita. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu pagi hari ini. Kami membawa dan menaikkan segala puji syukur atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Dan sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan, atas begitu besar kasih setia-Mu, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu, segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga pemeliharaanmu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau yang singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi setiap hidup kami. Dan kami pun akan mengerti akan kehendak-Mu, serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Amsal 3 ayat 5 dan 6. Saya bacakan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Coba dikasih Tuhan, dikatakan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Jangan ada kebimbangan, jangan ada keraguan lagi terhadap Tuhan. Nah, kalau engkau mempercayai Tuhan, berarti engkau juga percaya akan firman-Nya, apa yang dikatakan Tuhan. Nah, kalau kita lihat firman Tuhan, kita akan menemukan begitu banyak janji-janji Tuhan yang luar biasa, termasuk mengenai hidup kita, termasuk mengenai langkah-langkah kita. Ya, Dia yang melindungi, Dia yang menyertai, Dia menuntun kita. Ya, luar biasa. Nah, kalau kita menghadapi masalah dalam perjalanan hidup kita, menghadapi kesulitan, menghadapi pergumulan, itu adalah ujian bagi iman kita. Masihkah engkau percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu? Loh, kok masalahku besar? Ikut Tuhan kok masalah juga ada. Tuhan tidak pernah mengatakan hidupmu gak punya masalah lagi ketika ikut Dia. Tetapi Dia berjanji menyertai. Kadang pertanyaannya ngejar terus. Lah, nyatanya aku seperti ini. Aku sudah berdoa kok belum menerima jawaban. Cuma dikasih Tuhan, dengar baik-baik. Jangan pernah meragukan Tuhan. Dan jangan mengandalkan pada pengertianmu sendiri. Ketika menghadapi masalah menurut pikiran kita, pemahaman kita, ya pengertian kita, bahwa itu adalah sesuatu yang mengerikan, itu sesuatu yang membahayakan, itu sesuatu yang ya bukti Tuhan gak menyertai aku. Seringkali kita membuat pengertian sendiri, ya pandangan kita sendiri. Padahal Tuhan selalu punya rancangan dan rencana. Bahkan di balik setiap masalah yang kita hadapi, Tuhan pun tetap punya rancangan yang baik. Apa yang buruk yang menimpa hidupmu? Sesungguhnya Tuhan punya rancangan yang baik. Di balik yang buruk pun tetap ada yang baik. Ingat, Tuhan bekerja menurut caranya. Jangan membatasi Tuhan hanya karena pengertianmu, karena engkau merasa bahwa apa yang kau pikirkan itu benar. Yuk, belajar. Rendahkan diri di hadapan Tuhan.
Percayai Tuhan tanpa harus ada keraguan sedikit pun. Termasuk jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Belajarlah untuk mendengarkan Tuhan, mendengarkan firman-Nya. Bahkan di balik apa yang kita hadapi, yuk dengarkan apa pesan Tuhan di balik semua masalah yang diizinkan terjadi. Dan selalu mengakui Tuhan dalam setiap langkah hidupmu. Mengakui Tuhan artinya engkau menyadari bahwa ada Tuhan yang beserta denganmu. Engkau menyadari bahwa ada Tuhan yang akan turut campur dengan hidupmu. Sehingga ketika engkau salah sekalipun, firman Tuhan katakan, Ia akan meluruskan jalanmu. Ia yang akan membimbing engkau supaya tidak salah jalan, supaya tidak tersesat, supaya engkau tidak jatuh. Ya, kalaupun jatuh tidak sampai tergeletak. Tuhan tuh selalu punya rancangan yang baik. Dia bahkan akan meluruskan jalan kita ketika kita salah melangkah. Cuma dikasih Tuhan, begitu besar kasih-Nya Tuhan, begitu besar rancangan Tuhan, begitu besar akan rancangan yang Tuhan siapkan bagi hidup kita. Sehingga apapun yang terjadi dengan hidup kita, tidak ada sesuatu pun tanpa kepedulian Tuhan. Perhatikan, tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa kepedulian Tuhan, tanpa Tuhan mengerti, tanpa Tuhan bisa menolong kita. Tidak, ya, Dia sanggup melakukan segala perkara, bahkan segala sesuatu yang terjadi dengan hidup kita. Dia Allah yang peduli, Dia akan selalu menyertai kita, bahkan Dia akan meluruskan jalan kita sehingga kita tidak melenceng dari kebenaran, tidak menyimpang dari jalan Tuhan. Mari jemaat dikasih Tuhan, apapun keadaanmu, saya mengajak kita semua, tetaplah percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Jangan ada keraguan sedikit pun. Sekalipun mungkin pergumulanmu berat, sekalipun mungkin kau sudah berdoa dan belum ada jawaban, rasanya kok nggak dijawab-jawab, cuma dikasih Tuhan. Ayo, ini justru ujian imanmu. Engkau harus lulus dalam hal ini. Engkau harus menang dalam hal ini. Iblis akan selalu menggoda kita. Iblis akan mencoba meragukan iman kita kepada Tuhan. Tetapi ayo teguhkan hati. Tetap percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Jangan bersandar pada pengertian kita yang sangat-sangat terbatas. Seringkali kita tidak mengerti maksud Tuhan. Padahal maksud Tuhan itu baik. Walaupun kadang kita menghadapi sesuatu yang kurang baik, di balik itu semua pasti ada sesuatu yang indah yang Tuhan sedang kerjakan. Karena itu jangan meragukan Tuhan. Percaya dengan segenap hati dan selalu mengakui Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Dia yang akan meluruskan jalan hidup kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur firman-Mu pagi ini yang boleh menegur dan mengingatkan kami supaya kami tidak meragukan Engkau. Dan kami tetap percaya kepadamu dengan segenap hati kami. Apapun yang terjadi, kami mau tetap percaya kepada Tuhan. Dan kami juga percayakan penyertaan Tuhan yang akan meluruskan setiap jalan hidup kami. Dan kami akan tetap ada di dalam kebenaran menurut tuntunan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami juga menyerahkan hari ini hidup kami dan segala aktivitas kami. Mohon penyertaan pertolongan-Mu ya Tuhan. Jauhkan celaka mara bahaya. Biarlah damai sejahtera, sukacita, kesehatan, kekuatan, dan segala berkat Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan. Yuk semangat terus. Tetap semangat, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.